Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, kita lanjutkan materi tentang data tadi, yaitu terkait dengan metode pengumpulan data, ya. Wawancara, ya. Wawancara bebas tanpa alat bantu. Jadi bebas tanpa menggunakan instrumen atau alat apapun. Wawancara terpimpin, itu tersedia alat bantu berupa daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah kita siapkan sebelumnya. Itu bedanya kalau wawancara bebas, bebas apa adanya seperti kita ngobrol biasa, kita saling tanya jawab tanpa menggunakan apa-apa. Jadi mengalir apa adanya. Sementara kalau wawancara terpimpin, kita menggunakan suatu alat bantu atau instrumen atau daftar pertanyaan atau kuesioner istilah lain yang telah kita siapkan sebelumnya. Pertanyaannya bisa pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup, pertanyaan menyaring atau pertanyaan semi terbuka. Ya. Jadi apa bedanya? Kalau pertanyaan terbuka itu artinya pertanyaan yang kita berikan itu jawabannya bisa sangat bebas tergantung dari apa yang disampaikan oleh responden yang kita tanya. Jadi tidak kita tentukan opsi jawabannya. Jadi kalau kita nanya berapa lama Ibu udah tinggal di sini, nah, jadi jawabannya silahkan responden itu menjawab apa mulai dari dia bercerita berapa lama dari awal sampai akhir. Itulah yang kita kenal dengan istilah pertanyaan terbuka. Sebaliknya kalau pertanyaan tertutup, artinya pertanyaan itu opsinya sudah kita tentukan. Jadi jawaban dari responden itu sudah kita tentukan. Misalkan, apakah Ibu tahu terkait tentang penyakit X? Maka jawabannya tahu dan tidak tahu. Jadi dia memilih. Maka itu kita kenal dengan istilah pertanyaan tertutup. Berikutnya pertanyaan menyaring, artinya kita mencoba menseleksi atau mencoba memfilter jawaban-jawaban yang nantinya akan kita arahkan pada satu jawaban yang kita inginkan. Sedangkan pertanyaan semi terbuka itu adalah ada pertanyaan di opsi jawabannya itu ada mengandung dua, yaitu ada pilihan A, B, C, D, kemudian E-nya itu silahkan apa, kan? Lainnya itu apa silahkan, maka itu menjadi jawaban atau pertanyaan semi terbuka. Kemudian dalam wawancara ada 4 faktor ini yang harus kita perhatikan. Jadi ada 4 faktor yang sangat menentukan terkait dari hasil wawancara yang kita lakukan. Yang pertama pewawancara. Faktor pewawancaranya, orang yang melakukan wawancara atau pengumpulan data, kemudian respondennya, kemudian situasi wawancara, dan isi dari kuesioner atau daftar pertanyaan yang kita. Keempat faktor ini sangat menentukan keberhasilan atau kualitas dari data yang kita kumpulkan dari hasil wawancara. Oke, kita bahas satu persatu. Situasi wawancara. Yang pertama waktu. Kapan waktu wawancara? Jadi waktu wawancara itu harus waktu yang benar-benar luang, santai, sehingga sangat memungkinkan suatu responden itu untuk bisa memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan. Jadi dari sisi waktu itu tidak mengganggu sehingga proses dari wawancara menjadi lancar. Kemudian orang ketiga. Jadi kalau dia di dalam proses kita wawancara ada orang ketiga
maka akan ada proses wawancara yang menjadi tidak lancar atau terganggu. Mungkin karena menjadi malu, takut diketahui, dan lain sebagainya, takut dimarah, dan lain sebagainya. Misalkan kalau kita ingin wawancara si istri, tapi di sampingnya ada suami, padahal kita ingin mendapatkan data terkait apa yang spesifik dari si istri. Sehingga jika ada suaminya, si istri itu menjawab menjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian sikap masyarakat. Ya, sikap masyarakat harus mendukung dalam proses wawancara. Seperti apa, terkait dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, pewawancara. Karakteristik sosial harus dipahami. Jadi ini sangat tergantung karakteristik dari seorang pewawancara seperti apa. Kemudian keterampilan. Jadi dalam melakukan wawancara, biasanya seorang pewawancara itu harus terampil. Bagaimana dia menggali pertanyaan, bagaimana membuat suasana menjadi akrab sehingga proses wawancara menjadi lancar. Sehingga biasanya sebelum pengambilan data atau wawancara, biasanya seorang pewawancara itu harus dilatih atau menjadi orang yang berlatih dan lebih dahulu untuk menjadi seorang pewawancara. Kemudian yang ketiga, motivasi. Jadi motivasi dari diri si pewawancara itu juga sangat menentukan dalam proses suatu wawancara. Kemudian rasa aman. Ini rasa aman kalau seorang pewawancara sudah merasa aman untuk melakukan wawancara di suatu lokasi, di suatu tempat, atau dengan seseorang responden, maka proses wawancara akan menjadi lancar. Kemudian yang ketiga, responden, orang yang menjadi sasaran kita untuk diwawancarai, maka karakter sosialnya harus kita pahami, ya. Sangat tergantung. Jadi adat istiadat dan lain sebagainya, jenis kelamin, suku bangsa dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh, sehingga itu juga harus kita pahami dalam proses wawancara, sehingga kita harus menyesuaikan. Kemudian yang dua, kemampuan responden dalam memahami atau mengerti terhadap apa yang kita sampaikan atau kita tanyakan. Jadi itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam menjawab. Jadi juga itu sangat berpengaruh. Kalau kita sampaikan A tapi jawabannya menjadi tidak sesuai, malah melenceng kemana-mana. Kemudian yang keempat, isi kuesioner. Jadi kepekaan dari isi kuesioner harus kita perhatikan dalam proses kita membuat. Kemudian kesukaran, tingkat kesulitan, jadi harus kita ukur. Jangan sampai nanti isi kuesioner atau pertanyaan yang kita buat membuat responden menjadi susah memahaminya sehingga dia sulit untuk menjawab. Kemudian tingkat minat, jadi harus dibuat supaya isinya itu membangkitkan minat atau motivasi responden untuk terlibat dalam proses wawancara itu. Kemudian sumber kekhawatiran harus kita hilangkan, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu malah menimbulkan rasa was-was pada diri si responden. Oke, proses wawancara. Saat wawancara, jadi harus kita lakukan proses pencairan suasana atau ice breaking point, ya, supaya ada rasa keakraban pada saat kita melakukan wawancara. Kemudian kita harus membangun komunikasi awal yang baik untuk merebut simpati responden, sehingga dengan komunikasi yang cair di awal, responden menjadi tertarik untuk ngobrol lebih lanjut. Berikutnya baru kita sampaikan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan kita sampaikan, akan kita lakukan, sehingga ini membuat si responden menjadi merasa aman, tentram jika dia memutuskan akan lanjut dalam proses wawancara. Kemudian pertanyaan baru kita ajukan apabila responden sudah siap. Jadi setelah kita ngobrol sana sini sudah cair, baru kita sampaikan apakah
Bapak atau Ibu sudah siap untuk diwawancarai. Jadi harus disiapkan dulu. Kemudian sikap dasar seorang pewawancara. Jadi kita harus berpakaian rapi, rendah hati dan ramah. Kemudian to the point. Jangan ngalor ngidul ke sana sini, akhirnya membuat kita menjadi tidak fokus dan data yang kita inginkan menjadi terlalu melebar. Kemudian wawancara dilakukan oleh dan kepada yang diperlukan saja. Jadi jangan terlalu banyak orang yang tidak berkepentingan ikut nimbrung dalam proses suatu wawancara. Kemudian pasca wawancara, yang pertama harus kita ucapkan terima kasih dan perjanjian kembali bila kita perlukan. Jadi takutnya kita datanya masih kurang, jadi kita janji untuk datang lagi kalau nanti diperlukan. Kemudian mencatat proses wawancara, menyusun dan merapikan hasil wawancara, melaporkan hasil wawancara kepada supervisor kita di lapangan pada hari pelaksanaan, kemudian mendiskusikan hasil dengan sesama pewawancara jika ada hal-hal yang mungkin terlewatkan atau kurang dipahami. Kemudian menetapkan cara baru agar lebih efektif dan efisien apabila dalam suatu proses wawancara yang sudah kita lakukan itu ternyata ada beberapa hal yang mungkin kurang pas atau kurang efektif. Kemudian bila terjadi sesuatu di lapangan, maka sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terkait, apalagi misalkan terkait dengan rasa aman atau merasa terancam dari sisi keamanan, maka harus kita laporkan pada pihak-pihak tertentu, terutama pihak berwenang. Kemudian pelatihan wawancara. Pelatihan wawancara dianggap perlu hal-hal yang diberikan, misi dan tujuan studi serta responden sebagai target. Kemudian tugas dan fungsi wawancara, penjelasan tiap nomor dan arti setiap tanda dalam kuesioner. Kemudian penjelasan cara mencatat hasil wawancara, penjelasan mengenai probing, itu adalah hal-hal yang harus kita inginkan. Kemudian penjelasan mengenai apa dan bagaimana menggunakan pedoman kuesioner. Berikutnya, penjelasan tentang prosedur wawancara, orientasi mengenai masalah-masalah yang mungkin timbul, kemudian latihan wawancara di dalam kelas, kemudian diskusi tentang masalah yang timbul dalam latihan. Berikutnya adalah menyusun kuesioner atau daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan, kumpulan pertanyaan yang diharapkan akan dijawab oleh responden. Kemudian cara menjawab, tanya jawab dan diisi oleh responden. Cara menjawab, tanya jawab dan diisi oleh responden. Pertanyaan pokok harus jelas, spesifik, singkat dan padat, tidak menyinggung responden dan tidak bersifat mempengaruhi responden. Bentuk pertanyaan terbuka, jawaban sangat bergantung dengan pendapat responden. Tadi sudah saya jelaskan ya. Pertanyaan tertutup, jawaban telah disediakan oleh peneliti. Pertanyaan menyaring bermaksud menyaring sifat tertentu responden. Pertanyaan selanjutnya sangat tergantung dari jawaban pertama. Kemudian pertanyaan semi terbuka, jawaban sudah tersusun tapi masih ada kemungkinan untuk jawaban tambahan. Pedoman membuat pertanyaan, gunakan kata-kata sederhana dan dapat dimengerti, jelas dan spesifik. Hindari pertanyaan yang berpengertian lebih dari satu. Hindari pertanyaan sugestif atau membuat. Kemudian pemeriksa. Oke, kita lanjut nanti di slide berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.